Pergantian tahun Islam itu akan mengingatkan umat Islam kepada satu peristiwa penting yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahun Islam ini dimulai perhitungan tahun satunya adalah pada tahun di mana terjadinya hijrah Nabi. Dan bicara tentang hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita pasti akan diingatkan tentang suka duka perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pada hari ini yang akan menjadi tema pokok daripada pengajian kita taklim bulanan kita, yaitu tentang hijrah Nabi yang menjadi cerminan suka duka perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita membuka kitab-kitab sirah, baik itu sirah Ibn Hisham atau sirah Ibn Ishaq, yang banyak menjadi rujukan bagi para ulama di dalam mengulas berbagai aneka peristiwa sejarah, ditambah lagi dengan kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh, katakanlah, kitab Al-Kamil Fit Tarikh, kitab tarikh daripada Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Katsir, atau Al-Kamil Fit Tarikh, Al-Kamil Fit Tarikh yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Athir, atau kita juga bisa lihat kitab tarikh yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kemudian masih ada kitab-kitab tarikh lainnya. Kita akan mendapatkan segudang peristiwa yang penuh dengan suka duka yang dialami oleh Nabi di dalam melaksanakan dakwahnya. Nah, bicara tentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, maka pada kesempatan hari ini kita tengok dulu tentang bagaimana Nabi mengawali dakwahnya. Perlu dikatakan bahwa pada saat Nabi lahir, tahun kelahiran Nabi dikenal dalam sejarah dengan sebutan tahun gajah. Karena di tahun itu terjadi penyerbuan Ka'bah yang dilakukan oleh Abraha dengan pasukan gajahnya. Nah, mulai tahun itu disebut tahun gajah ke-1. Tahun berikutnya tahun gajah kedua. Tahun berikutnya tahun 3 daripada tahun gajah, dan seterusnya. Jadi dulu orang-orang dulu itu di kalangan masyarakat Arab, kalau ingin mengenali tahun dari peristiwa penting, saudara. Nah, kemudian Nabi hidup di tahun-tahun tersebut sampai usia Nabi 40 tahun. Nah, tahun gajah ke-40 Nabi kita diangkat oleh Allah menjadi Rasul, menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, maka tahun itu disebut dengan tahun Bi'tsah, tahun pengangkatan. Jadi nggak disebut tahun gajah lagi. Tahun gajah 1, 2, 3 sampai 40 selesai sudah. Ini ada peristiwa yang lebih penting daripada sekedar tahun gajah, yaitu peristiwa, saudara, daripada pengangkatan Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai tahun itu disebut tahun Bi'tsah yang pertama, dan seterusnya. Nah, baiklah, kita mulai menengok bagaimana 3 tahun pertama dakwah Nabi yang dilakukan secara sir. Dakwah sirriyah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu kita awali terlebih dahulu bahwa tatkala di usia 40 tahun Nabi meningkatkan frekuensi khulwatnya di Gua Hira. Nabi tafakkur di sana tentang ciptaan-ciptaan Allah. Nabi tafakkur tentang kondisi sosial dan masyarakat. Nabi terus yaitu membangun kemantapan jiwa, kebersihan hati, ketentraman pikiran dengan melalui khulwat taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, pada akhirnya di tahun itu pada bulan Ramadan,
Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihis salam, datang menemui Nabi tatkala Nabi sedang berkhulwat di dalam Gua Hira di bulan Ramadan. Disitulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu yang pertamanya, yang tertera di dalam surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saudara, peristiwa pewahyuan ini bukan sekedar peristiwa malaikat Jibril membaca, Nabi mengulang mengikuti. Tidak sekedar sebatas itu. Tapi peristiwa proses pewahyuan merupakan satu peristiwa khusus di mana Allah mengirim firman-Nya ke dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam, yang kalau Nabi sudah mendapatkan wahyu tersebut, seumur hidup Nabi tidak akan lupa lagi, saudara. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah lupa seumur hidupnya seluruh wahyu yang pernah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. 30 juz ada di benak Nabi. Nabi tidak lagi melalui proses ngapalin, saudara. Tidak. Jadi kalau proses menghafal itu proses kita, manusia biasa. Tapi kalau proses Nabi, proses pewahyuan. Jadi kalau ibarat komputer diinstal langsung masuk ke benak Nabi, saudara. Nah, jadi setiap ada wahyu itu langsung melekat di benak Nabi. Seumur hidup Nabi tidak akan pernah lupa. Ini yang disebut salah satu bentuk proses pewahyuan. Oleh karenanya, sebagaimana Nabi bercerita, setiap beliau mendapatkan wahyu dari Allah, badan beliau gemetar, peluh keluar, semua badannya sakit pegal, sudah luar biasa. Itu satu proses bukan yang mudah, satu proses yang memang membutuhkan stamina tubuh yang luar biasa, kesehatan akal yang luar biasa. Tentu karena Nabi tidak pernah mengalami hal tersebut, baru untuk pertama kalinya Nabi mengalaminya, maka Nabi alaihi salatu wassalam gemetar badannya, saudara. Gemetar, menggigil. Makanya selesai proses pewahyuan tersebut, Nabi sudah dapatkan firman-firman Allah tadi. Beliau kembali ke rumah. Apa beliau katakan kepada keluarganya? Itu kepada istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Beliau katakan kepada keluarganya, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sampai sang istri pun kaget. Tidak pernah Nabi pulang dalam keadaan seperti itu. Pucat, berkeringat, menggigil, saudara. Sampai istrinya khawatir, ada apa yang menimpa Nabi. Nah, begitu kondisi sudah mulai tenang, Nabi pun bercerita kepada Siti Khadijah. Nah, kemudian Siti Khadijah bersama Nabi alaihi salatu wassalam mencoba mencari tahu lebih dalam sebetulnya apa yang sedang terjadi. Karena ini pengalaman pertama Nabi, saudara. Nah, kemudian Siti Khadijah memberikan tahu Nabi kalau beliau punya kerabat yang bernama Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini seorang Arab penduduk Mekah yang selama hidupnya tidak pernah mau menyembah berhala. Dan dia ikut yaitu Al-Hanafiyah, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di kemudian hari proses ritualnya berjalan, akhirnya beliau memilih sebagai seorang rahib Nasrani dan menjadi seorang ahlul kitab. Karena Waraqah ibn Naufal ini rajin membaca kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, seperti Taurat dan Injil. Beliau belajar mendalami, beliau banyak tahu sejarah-sejarah para nabi dulu, bagaimana saat mereka menerima wahyu.
sejarah nabi-nabi terdahulu dan beliau tahu bagaimana ciri-ciri para malaikat yang pernah diutus oleh Allah kepada para nabi. Jadi Siti Khadijah melihat dan mengusulkan tidak ada salahnya untuk menanyakan, yaitu kepada Waraqah ibn Nawfal, apa yang baru Nabi alami, saudara. Singkat cerita, Nabi dengan Siti Khadijah datang. Nabi menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian ternyata Nabi datang ke orang yang tepat, saudara. Waraqah ibn Nawfal selesai mendengarkan apa yang Nabi ceritakan, dengan menggunakan segala pengalamannya, ilmunya. Singkat saja beliau katakan, ya Muhammad, yang datang kepada engkau sesuai dengan ciri-ciri yang kau sampaikan, dia tidak lain dan tidak bukan adalah Jibril. Dan kalau Jibril yang datang kepada engkau membawa wahyu dari Tuhannya, maka hati-hati ya Muhammad. Ke depan kau akan mendapatkan masalah yang besar. Ke depan kau akan mendapatkan masalah yang besar. Karena para nabi yang dulu pernah diutus oleh Allah, yang didatangi oleh Jibril, semua mendapatkan masalah yang besar. Tapi ya Muhammad, kalau saat itu tiba dan aku masih ada, aku akan ikut membela perjuanganmu. Itu yang disampaikan oleh Waraqah ibn Nawfal. Di situ Nabi lebih tenang, tidak sepanik awal, saudara. Berarti yang datang itu bukan makhluk jahat, yang datang itu bukan membawa hal-hal yang aneh, yang datang itu bukan ingin menipu Nabi, bukan. Tapi ini semua merupakan proses kenabian, proses yang begitu mulia, proses yang begitu suci, proses yang harus dihadapi dan dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ternyata apa yang dikatakan Waraqah ibn Nawfal terjadi, tantangan Nabi ke depan luar biasa. Dan memang begitu Nabi mendapatkan yaitu tantangan-tantangan tersebut, Waraqah ibn Nawfal sudah kembali kepada Allah, saudara. Jadi Waraqah ibn Nawfal tidak sempat, yaitu hidup mengikuti suka duka perjuangan Nabi yang penuh tantangan. Nah inilah awal daripada Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah di situ kemudian Nabi tidak berhenti untuk berkhulwat. Nah, tapi karena Nabi sudah tahu apa yang sedang terjadi, siapa yang datang kepadanya, dan seterusnya, Nabi tetap berkhulwat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah untuk memantapkan jiwanya. Itu terjadi di bulan Ramadan pada tahun ke-40 tahun gajah, atau disebut juga tahun pertama tahun Bi'tsah. Beberapa bulan, saudara, Nabi terus melakukan tafakurnya untuk memantapkan jiwa dan pemikirannya. Masuk bulan Muharram, saudara, malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam di tahun kedua Bi'tsah. Kali ini malaikat Jibril membawa firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewahyukan kepada nabinya melalui malaikat Jibril alaihi salam, di mana Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atan laili hiya asaddu wad'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila. Shadaqallahul azim. Jadi karena pada saat pertama Nabi mendapat wahyu, pulang minta diselimuti oleh istrinya, zammiluni zammiluni, selimuti aku. Kali ini Allah memanggil Nabi, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Ini panggilan yang penuh kasih sayang, saudara. Ini panggilan yang penuh kasih sayang, sekaligus menunjukkan kepada Nabi dan kepada siapa saja, Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi. Sampai Nabi minta diselimuti pun, Allah juga tahu peristiwanya, saudara. Nah kali ini Allah nyatakan, hei orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu di waktu malam untuk ibadah kepada Allah. Bangun, walaupun sedikit, bangun. Nisfahu awinqus minhu qalila,
Lebih bagus lagi kalau ibadah di waktu malamnya bisa setengah malam, seperdua malam, atau kalau mau dikurangi sedikit saja, atau ausil alaihi, atau tambah lebih banyak lagi. Intinya Nabi sedang dituntun oleh Allah bangun malam ibadah kepada Allah. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Jangan lupa, waktu ayat ini turun, saudara, kan surat Al-Alaq udah ada, berarti Al-Quran sudah turun. Dan pesan ini berarti Nabi diminta untuk baca, ulangi itu apa yang pernah diturunkan kepada beliau, termasuk ayat yang baru diturunkan, termasuk ayat-ayat yang akan datang, yang Allah akan turunkan kepada beliau. Baca itu di waktu malam itu Quran. Nah, kenapa Allah sebutkan, kenapa Allah minta Nabi banyak bangun malam, baca Quran, tafakkur? Di dalam Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Karena Allah menyatakan, inna sesungguhnya kami sanulki alaika, akan memberikan kepada kamu, akan mewahyukan kepada kamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Maka yang kemudian juga sama, hal yang serupa Nabi akan rasakan. Bukan di situ saja, ke depan akan lebih berat, karena Nabi harus menyampaikan itu kepada umat manusia, saudara. Kemudian setelah itu Allah ingatkan, inna nasyi'atal laili hiya asaddu wat'an wa aqwamu qila. Sebab berdiri di waktu malam, saudara, untuk takarrub ilallah itu lebih cepat bisa khusyuk, lebih cepat bisa khusyuk, bisa betul-betul menikmati ibadah tersebut, sehingga jiwa bisa lebih mantap, pikiran bisa lebih tenang. Beda dengan di siang hari, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sedangkan di siang hari pekerjaan terlalu banyak, manusia terlalu sibuk, yang cari nafkah, yang terima tamu, yang pergi ke sana, pergi kemari. Tapi kalau malam, mereka bisa lebih tenang mendekatkan diri kepada Allah. Ini saudara, yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Ada apa dengan perintah ini? Tadi Nabi katakan, inna sanulki alaika qaulan tsaqila, aku akan berikan kepada kamu perkataan yang berat. Berat bukan hanya saat menerima wahyunya, berat menanggung resiko di mana akan banyak orang yang menentangnya, saudara. Karena perjuangan ke depan ini berat, Nabi diperintahkan oleh Allah bangun malam, mantapkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan pikiran, siapkan mental, karena tugas ke depan akan berat. Ini yang disebut al-i'dadur ruhi, persiapan rohani Nabi, mental Nabi untuk menghadapi tantangan dakwah ke depan, saudara. Nah, di sini Nabi belum wajib untuk berdakwah keluar, belum. Yang tahu peristiwa itu baru satu orang, Siti Khadijah, dan dua dengan Waraqah ibn Nawfal, saudara. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha yang terus setia menemani Nabi, terus menanyakan setiap ada wahyu turun, apa yang terjadi. Karena Siti Khadijah luar biasa cintanya kepada Nabi, sayangnya kepada Nabi, taat patuhnya kepada Nabi, seluruh hidupnya, harta bendanya, jiwa raganya dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Jadi luar biasa. Sampai Siti Khadijah yang semula perempuan terkaya di kota Mekah meninggal dunia, nggak punya warisan. Semua diberikan untuk dakwah di jalan Allah. Ini wanita yang luar biasa, saudara. Nah, jadi terus didampingi oleh Siti Khadijah. Makanya sepakat ulama, orang yang pertama kali masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi dan seluruh umat Islam adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini berlangsung beberapa bulan sudah. Terus Nabi alaihi salatu wassalam menjalankan amanat Allah subhanahu wa ta'ala untuk memantapkan jiwanya, saudara, dengan apa? Dengan berdiri di waktu malam. Setelah beberapa bulan kemudian, baru datang lagi malaikat Jibril membawa wahyu Allah. Apa
firman Allah yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan kepada Nabi, ya ayyuhal muddatsir. Apa arti muddatsir? Sama dengan muzammil. Orang yang berselimut, yang nutupin badannya dengan selimut. Nah, jadi lagi-lagi Allah manggil Nabi dengan panggilan yang mengingatkan Nabi tentang peristiwa wahyu yang pertama. Sekali lagi Allah memanggil Nabi juga untuk menunjukkan bahwa Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi di benak Nabi, di pikiran Nabi, dalam hidup Nabi saat menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini Allah perintahkan, qum, bangun. Hai Muhammad, bangun hai Nabi, bangun hai Rasul, fa'anzir, maka berikanlah peringatan. Begitu ayat ini turun, maka Nabi wajib melakukan dakwah kepada orang lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat dakwah yang pertama kali turun, saudara. Nah, kemudian wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan sucikanlah pakaianmu, warrujza, dan perbuatan dosa fahjur, jauhkan segala perbuatan dosa. Jadi di sini saudara, Nabi alaihi salatu wassalam diberikan beban amanat oleh Allah untuk bangun berdakwah. Nah, kemudian warabbaka fakabbir, sebagian ulama mengingatkan begitu ayat warabbaka fakabbir ini juga merupakan perintah untuk Nabi mendirikan sholat takbir kepada Allah, saudara. Nah, wahdiyabaka fatahhir ini juga mencakup bahwa Nabi harus bersuci. Suci pakaiannya, suci badannya, suci dirinya di dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat turun, saudara, baru Nabi berdakwah. Tapi karena ini persoalan sangat sensitif, persoalan ini penuh tantangan, Nabi nggak sembarangan berdakwah, saudara. Lihat-lihat dulu orang yang mau didakwahkannya. Ini pengertian dakwah syariah, bukan sekedar dakwah sembunyi-sembunyi, bukan, tapi dakwah yang selektif, saudara. Siapa nih kira-kira yang kalau diajak ngomong langsung masuk Islam? Kan Nabi kan 40 tahun hidup di kota Mekah, tahu karakter orang Mekah, saudara. Mana yang suka membangkang, mana yang baik, mana yang menjadi sahabat baik Nabi. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi lihat, beliau punya seorang sahabat dari kecil, teman mainnya Nabi, yang enggak pernah membangkang, membantah Nabi, cinta kepada Nabi sampai dewasa. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi ajak bicara Sayyidina Abu Bakar. 4 mata, saudara, dakwahnya. Nabi ceritain pelan-pelan apa yang beliau alami. Nabi kasih tahu kalau beliau itu adalah basyiran wa nadhiran, pembawa berita gembira, pemberi peringatan, saudara. Subhanallah, pilihan Nabi tepat, seleksi Nabi luar biasa. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar cerita Nabi dari awal sampai akhir, satu kata pun Sayyidina Abu Bakar tidak membantah, saudara. Bahkan setelah Nabi selesai menyampaikan yang perlu disampaikan, Sayyidina Abu Bakar langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tanpa reserve, tanpa pamrih, tanpa membantah. Nah, ini dakwah syariah Nabi. Jadi Nabi pilih-pilih, saudara, mana nih, ini mana yang baik nih, mana yang kira-kira nih udah ada tanda-tanda dapat taufik hidayah, saudara. Makanya Nabi nggak bisikin yang lain dulu, Nabi nggak bisikin Abu Jahal dulu, saudara. Iya, karena Nabi kenal penduduk kota Mekah, siapa yang sombong, siapa yang tawadu, siapa orang-orang di kota Mekah ini, saudara, yang orang-orang penduduk di kota Mekah, mana yang kira-kira kalau dikasih tahu akan membantah, bahkan akan memusuhi Nabi, dan mana yang kira-kira kalau dikasih tahu saudara akan segera menerima. Itu diseleksi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tepat,
Sayyidina Abu Bakar Siddiq akhirnya masuk ke dalam Islam. Makanya beliau dijuluki As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Yang membenarkan Nabi tatkala orang lain mendustakannya, yang beriman kepada Nabi tatkala orang lain mencemoohkannya, yang menerima tanpa sedikit pun membantah, beriman kepada Allah dan Rasulnya tatkala orang lain memusuhi Nabi. Saudara, radhiyallahu an Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami'is sahabat. Setelah itu saudara, Nabi juga mencari lagi yang lain. Mana yang kira-kira kalau diajak ini bisa langsung masuk ke dalam ajaran Islam. Terus Nabi kumpulkan satu persatu saudara. Kalau dari keluarga Nabi yang sudah masuk Islam, ada Siti Khadijah, ada Sayyidina Ali, sepupu Nabi yang dari kecil dipelihara oleh Nabi. Ada Zaid ibn Haritha, hamba sahaya Nabi yang kemudian dijadikan oleh Nabi sebagai anak angkat. Kemudian dari luar saudara, ada Bilal, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Satu persatu Nabi ajak bicara saudara. Dan luar biasa dakwah Nabi berhasil dengan cara saudara door to door, dengan cara face to face, satu-satu sembunyi-sembunyi. Nabi tidak lakukan secara terbuka. Makin hari makin banyak yang masuk Islam, baik dari kalangan orang kaya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sa'ad ibn Abi Waqqas, atau Mus'ab ibn Umair, itu kalangan orang-orang kaya, maupun dari kalangan hamba sahaya, budak yang miskin saudara, seperti Bilal dan lain sebagainya. Nah kemudian dakwah ini terus berlangsung. Nah mulai banyak, akhirnya umat Islam mulai bikin kelompok-kelompok saudara. Nah kalau sudah mulai bikin kelompok kan mereka ngumpul. Nah begitu mereka ngumpul, bicara kanan kiri kan mulai kecium sama orang-orang kafir Quraisy saudara. Nah ini kelihatannya ada kelompok baru nih, bikin kelompok sana, kelompok sini. Nah kafir Quraisy terus mulai mengendus ada apa sebetulnya saudara. Dan mereka sudah dengar dari Abu Lahab kalau Muhammad pernah ngumpulin keluarga. Nah karena Abu Lahab termasuk keluarga saudara, tapi mereka belum dapatkan bukti. Lalu sudah banyak yang masuk Islam saudara. Akhirnya mereka terus melakukan penelusuran, dan akhirnya mereka menemukan tempat kumpul Sa'ad ibn Abi Waqqas dan para sahabatnya. Tempat tersebut mereka kepung, mereka caci maki semua yang ada, dan kaum muslimin di situ tidak menjawab. Mereka sabar, tahan diri, tahu kalau ini keadaan sangat berbahaya kalau mereka melakukan perlawanan. Tapi orang-orang kafir ini makin menjadi-jadi, bahkan melakukan serangan fisik, mengobrak-abrik tempat mereka. Disitulah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu melakukan perlawanan. Dengan modal di tangannya ada tulang unta saudara. Dia ambil itu tulang, dihantamnya ke musuh. Satu musuh jatuh, pecah saudara, bercucuran darah. Orang-orang kafir itu bubar saudara. Nah jadi di sini kita bisa lihat Sa'ad ibn Abi Waqqas melakukan perlawanan. Peristiwa ini merupakan peristiwa pertama tertumpahnya darah dalam perjuangan Islam saudara. Sebelum itu nggak ada. Sebelum itu semua sembunyi-sembunyi dilakukan. Nah peristiwa ini menggemparkan kota Mekah, membuat pemimpin-pemimpin kafir Quraisy di kota Mekah meningkatkan kewaspadaan. Dan Nabi menyadari itu. Kemudian Nabi melarang para sahabatnya membuat kumpulan-kumpulan saudara, bisa membahayakan jiwa mereka. Tapi diam-diam Nabi meminta kepada seorang tokoh Mekah, orang kaya saudara, orang berpengaruh, yaitu Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Karena dia tokoh, dia dihormati di Mekah, dan dia diam-diam sudah masuk Islam bersama Nabi saudara. Dan orang-orang kafir belum tahu dia masuk Islam, dia dihormati. Nggak ada orang kafir yang berani menggeledah rumah dia, nggak ada orang kafir yang berani nyelonong ke rumah dia. Rumah inilah yang dijadikan oleh Nabi tempat berkumpulnya umat Islam. Tapi mereka, Nabi minta untuk jangan datang rombongan-rombongan, datang satu-satu, datang sendiri-sendiri saudara, masuk nyelenap duduk dalam rumah, yaitu Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Inilah akhirnya menjadi madrasah Islam pertama dalam sejarah Islam saudara.